Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama belajar bareng. Kali ini kita akan membahas terkait jumlah pekerja, atau biasanya hitungannya istilahnya adalah perbandingan berbalik nilai. Biasanya dalam soal TIU itu akan muncul dalam 5 hari ada 10 pekerja. Nah, apabila pekerjaan dijadikan lebih cepat menjadi 3 hari, berapa jumlah pekerja yang ditambah? Atau misalnya dalam 5 hari, hari ketiga pekerja tersebut istirahat. Nah, biasanya seperti itu muncul. Nah, maka soal-soal yang kita bahas kali ini adalah soal-soal yang terkait dengan hal tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan munculkan soal dulu buat kalian. Nah, seperti ini. Nah, silakan dikerjakan dulu, bisa di pause dulu untuk dikerjakan soal nomor 1 sampai 5. Oke, setelah di pause kita langsung bahas soalnya satu per satu. Mulai soal dari nomor 1. Nah, proyek perbaikan jalan selesai dalam 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Jadi dalam 30 hari ini proyeknya dikerjakan oleh 15 orang. Setelah 6 kali pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama, agar proyek selesai tepat waktu, jadi selesai pada hari ke-30 tadi, maka berapa pekerja yang ditambahkan dalam proyek tersebut? Nah, ini nanti pertama kita harus menuliskan dulu jumlah hari dan para pekerjanya. Seperti ini, kita buat kolom seperti ini dulu. Kemudian kita tentukan jika dalam 30 hari ada 15 orang. Ya, kemudian perbaikan itu berjalan selama 6 hari. Berarti masih tersisa 24 hari. Dan insya Allah masih berjalan tepat waktu, ya kan? Dengan jumlah pekerja 15 orang, ya. 24 hari 15 orang. Karena apa? Tadi setelah 6 hari pelaksanaan masih berjalan secara normal. Ternyata karena suatu hal selama 4 hari proyek itu dihentikan. Jadi di hari keberapa? Di hari ke-20 proyek itu baru dimulai kembali. Maka pertanyaannya adalah agar waktu selesai tepat waktu di hari ke-30, berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Nah, jadi kalau dalam 24 hari ini masih sama, masih on time, 15 orang cukup. Tapi ketika libur 4 hari ternyata butuh pekerja tambahan agar waktunya cepat selesai. Nah, berapa jumlahnya? Yang ditanyakan bukan jumlah pekerjanya, tapi ditambah berapa. Nah, ini menarik, ya. Langsung kita masukkan saja, kita ubah ke dalam perbandingan tadi, ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Hari ke-24 ini kita kalikan dengan 15. Kemudian sama dengan 20 atau 20, tinggal sisa 20 hari lagi dengan jumlah berapa pekerja. Nah, ini yang akan kita cari. Kita masukkan ke dalam perkalian seperti ini. Nah, sudah, ya. Ketika sudah masuk dalam seperti ini, X ini adalah jumlah pekerja apabila dilaksanakan selama 20 hari. Caranya adalah dengan kita coret-coret seperti biasa. Mari kita kalikan. Coret, ini dibagi berapa? 5. Berarti ini ada 4. Kemudian di sini ada 3, ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kemudian ini kita coret lagi 4. Ini kita bagi 4. Ini berapa? 6. Ini berapa? 1. Oke. 6 kali 3 kali 1. Nah, ini sudah ketemu. 1 kali X, kemudian 6 kali 3. Sini adalah X sama dengan 18. Jangan terjebak sampai di sini. Ingat pertanyaannya, ya. Agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan, jadi yang dihitung adalah pekerja tambahannya, bukan jumlah pekerjaannya. Jadi jangan sampai keliru milih yang E, ya. Jangan, ini salah, ya. Tapi jumlah yang diperlukan gimana? Pekerja pertama adalah 15, jadi kita kurangi 18
dikurangi 15. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Ternyata jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 3 orang. Jawabannya adalah B. Mari kita cek. Benar ya? Seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, berarti lebih cepat ya. Banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah ini sebenarnya kalau dilihat dari pilihan gandanya ada A 6 orang, B 8 orang, C 18 orang, D 20 orang, E 32 orang. Jelas jawabannya adalah yang D ya. Karena apa? Pasti dengan hari yang dipersingkat, otomatis jumlah pekerjanya lebih dari 24 ya. Nah yang paling tinggi dari 24 apa? Yang E. Udah ini kalau menyelesaikan lebih singkat. Tapi kita coba, kita cek apakah benar jawabannya E. Mari kita coba ya. Kita tuangkan sama kayak tadi ya, 20 dikali 24. Kita masukkan dalam perkalian. Kemudian jumlah pekerjanya yang diperlukan kita ganti seperti tadi, X lagi ya. Jumlah pekerja X ya. Jadi 15 hari kali X. Seperti ini ya. 24 orang, 20 hari, X kali 15 hari. Nah, ini kayak tadi juga bisa dicoret-coret. Ini dicoret saja misalnya. Ini coret, ini bagi 5 berapa, jadi 3 ya. Ini jadi 4 ya kan. Ini coret lagi 3. Ini berapa? 6. Udah ketemu nih, X nya 6 kali 4 ya. Maaf, 8 sorry ya. 8 24 bagi 3 iya 8. Nah, X kali 8 berapa? 32. Ini jawabannya ketemu nih. Sudah ketemu. Ada 32 orang. Kita cek apakah benar. Ya, ternyata benar. Lanjut soal nomor 3. Ini sama ya. Ini sebenarnya sama ya. Cuman memang bentuknya bedanya dalam artian ini dalam bentuk binatang, kalau tadi pekerja. Nah, kita baca. Suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. 60 ekor dalam 12 hari. Nah, bila hari itu ia membeli 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut habis dalam waktu. Berarti jika dalam 12 hari 60 ekor, maka pertanyaan adalah apabila berapa ya? 60 tambah 20 berarti 80 ekor, berapa? Otomatis itu akan lebih sedikit. Berarti jawabannya tidak mungkin D atau E. Ini tidak mungkin, sudah selesai ya. Mari kita hitung, kita pindahkan seperti ini ya. Ekor-ekor kita hilangkan, kita sederhanakan. Nah, seperti ini. Ini kita coret saja, bagi 4. Bagi 4 ini ada 3. Ini bagi 4 ada 20 ya kan. Nah, ini bagi 20, coret. Ini ada 3 ya kan. Ini X 1. Nah, berarti sini adalah 3 kali 3 kali X. Ini udah ketemu, jawabannya adalah 9. Apa? Jawabannya adalah B. Mudah kan? Mudah ya, kalau kita paham, kita mengerti, insya Allah akan menghitungnya lebih mudah. Sekali lagi, ini hanya masalah perkara pembiasaan ya, bukan pintar atau tidak. Jadi kita sering-sering latihan saja terkait soal-soal seperti ini. Nah, benar kan? Jawabannya adalah B. Kita lanjut. Soal nomor 4. Ini soalnya sama ya, tentang proyek lagi. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang, selesai dalam 15 hari. Supaya selesai dalam waktu 12 hari, nah ini berarti jumlahnya harus lebih banyak. Otomatis pekerja yang perlu ditambah adalah, nah pertanyaan adalah pekerja yang perlu ditambah. Nah, ini kita tidak boleh asal langsung milih ini, tidak. Tapi ini nanti jumlah pekerja yang ditambah. Jadi dari 15 hari ini kita nambah berapa pekerja, bukan lebih banyak ya. Nambah pekerja berapa agar waktunya bisa selesai dalam 12
hari. Langsung kita masukkan saja 8 orang, kemudian 15 hari, ada X orang, 12 hari. Kita masukkan, kita sederhanakan, kita silang-silang lagi. Ini kita bagi 4 sama dengan 3, kita bagi 4 sama dengan 2, kita bagi 3 sama dengan 1, ini kita bagi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Apakah jawabannya D? Tidak. Pertanyaannya sekali lagi yang perlu dicek, jangan asal langsung ngilang ya, tapi cek dulu pertanyaannya, pekerja yang perlu ditambah. Nah, berarti kan otomatis dari 8 orang ini, nah ditambah berapa agar jadi 10? Berarti tambah 2, atau bahasa sederhananya adalah 10 kurangi 8 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita cek. Nah, benar kan? Ya, jawabannya adalah A, nambah 2 orang. Jadi perlu ketelitian dalam membaca soal, jangan asal langsung dipilih. Kalau misal keburu, oh jawabannya udah 10, tentu saja kalian pasti salah, karena pertanyaannya adalah pekerja yang perlu ditambah, bukan jumlah pekerja jika diselesaikan dalam waktu 12 hari. Soal yang terakhir, kita masuk soal yang selanjutnya, kita masuk soal yang terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah sama. Ini sama dengan soal yang pertama tadi, tapi ini juga butuh kejelian ya. Kita cek, sebuah proyek dikerjakan oleh 6 pekerja, direncanakan selesai selama 15 hari. Namun pada hari ke-9 dan ke-13, berarti pekerjaan itu dikerjakan pada cuma sampai hari ke-8 ya. Proyek diliburkan ya, berarti pekerjaan itu hanya diselesaikan pada hari ke-8, tidak sampai ke hari 9 ya. Jadi antara 9 dan ke-13 ini libur, berarti liburnya berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Nah, agar proyek selesai tepat pada waktunya, maka ditambah pekerjaan. Nah, kita buat seperti yang tadi, yang nomor 1, seperti ini. Yang pertama ada 15 orang 6 pekerja, 15 hari 6 pekerja. Kemudian, nah tadi berarti dikerjakan pada hari ke-8 ya. Karena apa? Hari ke-9 mulai libur. Nah, sisa hari yang tersisa berapa? Tinggal 7 orang. Dalam waktu 7 hari, dalam 7 hari ini ada 6 orang, masih bisa diselesaikan. Kemudian libur 4 hari, dari hari sampai ke hari keberapa? Ke-13, berarti masih sisa 2 hari. Nah, pertanyaannya adalah berapa pekerja yang akan ditambahkan dalam waktu 2 hari ini? Berapa pekerja yang akan ditambahkan dalam waktu 2 hari ini ya? Nah, berarti kita hitungnya kayak gini, dalam 7 hari itu ada 6 orang, sementara dalam 2 hari nanti kita kali X ya, sama seperti nomor 1 tadi. Nah, seperti ini. Apakah bisa dicoret-coret? Bisa, kita coret saja, kita coret 2 ini berarti jadi 3. Nah, dalam waktu 2 hari ternyata membutuhkan berapa? 7 kali 3, 21 pekerja. Nah, pertanyaannya adalah maka pekerja yang harus ditambah adalah sama 6 orang. Berarti adalah 21 kurangi 6. Berapa? Ada 15 pekerja yang harus ditambah. Jadi bukan 21 orang, bukan, tapi 15. Jadi sekali lagi, kejelian dalam membaca soal memang diperlukan ya, selain kecepatan untuk mengerjakan, tapi kejelian membaca soal, karena biasanya terkecoh ini bukan jumlah pekerja keseluruhan, tapi berapa jumlah pekerja yang ditambah. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Jadi konsep kita adalah belajar bareng, bukan kok saya menggurui, tidak mengajarkan, tidak, tapi kita mengingat-ingat soal yang biasanya muncul dalam TIU CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.